Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, kami akan mempresentasikan tugas kami per individu dalam kelompok 3. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan membahas materi modul ajar, yang mana Bapak Ibu sekalian kita mengetahui bahwasanya modul ajar itu memiliki agenda sesi. Ada 4 agenda sesi, yakni konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kami hanya akan membahas dua konsep ini, dua agenda sesi ini, yakni konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Baik Bapak Ibu sekalian, apa konsep modul ajar itu? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode atau petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik Bapak Ibu sekalian. Nah, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran tentunya Bapak Ibu sekalian. Kemudian modul ajar disusun sesuai dengan fase dan tahap perkembangan peserta didik kita. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan dan jangka panjang. Perkembangan jangka panjang Bapak Ibu sekalian. Kemudian guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna tentunya. Baik, komponen modul ajar Bapak Ibu sekalian, di sini guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan, konteks lingkungan dan kebutuhan pelajar peserta didik kita. Jadi kita bebas untuk mengembangkan modul ini. Kemudian modul ajar ini dilengkapi dengan komponen-komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan Bapak Ibu sekalian. Kemudian komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan juga sesuai dengan mata pelajaran atau kebutuhan bahan ajar kita. Baik Bapak Ibu sekalian, informasi umum dari komponen-komponen dari modul ajar ini, yang pertama adalah identitas modul. Identitas modul. Perlu yang namanya nama penyusun. Nama penyusun, institut, dan tahun disusunnya modul ajar. Kemudian jenjang sekolah SD, SMP, SMA, kelas, kemudian alokasi waktunya Bapak Ibu sekalian. Kemudian informasi umum selanjutnya adalah kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa. Jadi pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki seorang siswa atau pelajar untuk sebelum mempelajari topik topik tertentu.
Ya, kompetensi awal merupakan ukuran sebagai ya dalam modul ajar yang kita rancang Bapak Ibu sekalian. Kemudian komponen ya selanjutnya dari modul ajar ini yaitu profil pelajar Pancasila Bapak Ibu sekalian. Ya, profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik kita, ya siswa kita. Di dalam modul pembelajaran, ya profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya. Ya, jadikan ada 6 poin di sini. Ya, tapi tidak seluruhnya kita cantumkan Bapak Ibu sekalian. Ya, namun dapat ya memilih profil pelajar ya, Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Ya. Kemudian informasi umum dalam komponen modul ajar selanjutnya adalah profil profil Pancasila yang saya sudah sampaikan tadi, ada 6 dimensi atau 6 bagian. Ya, setiap modul ajar ya memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian komponen selanjutnya adalah sarana dan prasarananya. Ya, sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Ya, saran merujuk pada alat dan bahan yang kita gunakan. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, ya, baik dengan keterbatasan ya ataupun kelebihan. Ya, teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan Bapak Ibu sekalian, dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam, lebih bermakna. Kemudian komponen selanjutnya dalam masih informasi umum ini yakni target ya peserta didik. Ya. Pertama, peserta didik yang reguler. Ya, umum, tidak ada kesulitan. Ya, pada dasarnya tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar kita. Kemudian yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar. Ya, yang memiliki gaya belajar yang terbatas. Ya, mungkin hanya contoh ya satu kasus, ya dia hanya bisa dengan audio. Ya, dengan audio. Ya, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar kita. Ya, kurang percaya diri, kesulitan dalam konsentrasi. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dengan pencapaian yang tinggi. Siswa ini mencerna dan memahami dengan cepat Bapak Ibu sekalian, mampu mencapai keterampilan berpikir yang cepat, yang tinggi. Kemudian komponen selanjutnya adalah model pembelajaran. Nah, model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis tentang pelaksanaan pembelajaran. Ya, model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh yang sering disebut dengan PJJ atau daring, atau juga luring. Kemudian kita berpindah ke komponen inti. Ya, dalam komponen inti ini
Ya, modul ajar yang kita terapkan yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kita harus menentukan ya tujuan pembelajaran dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal ya penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen ya sebagai bentuk dari ya unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian komponen inti yang kedua yakni pemahaman bermakna. Ya, pemahaman bermakna ini adalah informasi ya tentang manfaat yang akan peserta didik ya peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, manfaat tersebut ya nantinya ya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya. Contoh kalimat pemahaman yang bermakna yakni manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan, atau makhluk hidup beradaptasi ya dengan perubahan habitatnya. Kemudian komponen modul selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik dibuat oleh guru Bapak Ibu sekalian untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik kita atau anak didik kita. Ya, contoh pada pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita berbeda, apa yang kamu usulkan? Nah, inilah contoh-contoh dari pembelajaran atau pertanyaan pemantik. Kemudian modul ajar atau komponen modul ajar dari komponen inti ini adalah kegiatan pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Ya, urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret disertakan pembelajaran atau opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan durasi waktu yang kita rencanakan. Meliputi 3 tahapan Bapak Ibu sekalian, yakni pendahuluan, inti, dan penutup. Yang tentunya berbasis metode ini aktif. Dalam pembelajaran ini aktif. Kemudian komponen selanjutnya adalah asesmen. Nah, asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya modul ajar dalam komponen inti ini adalah pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan dalam kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal. Nah, sedangkan remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar belajar kegiatan yang berbeda dengan kelas. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian dalam komponen modul ajar ini yakni lampiran. Dalam lampiran ini ada yang namanya lembar kerja peserta didik Bapak Ibu sekalian. Jadi lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik. Jadi bukan guru, untuk peserta didik lembar kerja
ya untuk peserta didik. Nah, yang dapat ya diperbanyak, ya dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik kita, kepada siswa kita. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik. Ya, ini bentuk lampirannya ya. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, bahan bacaan guru dan peserta didik ini digunakan untuk sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai, ya, atau untuk memperdalam pemahaman materi, ya, pada saat atau akhir kegiatan, ya, pembelajaran. Kemudian lampiran-lampiran selanjutnya adalah, ya, glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara, ya, alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada yang namanya daftar pustaka, ya. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi, ya, yang digunakan dalam, ya, pengembangan modul, ajar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang bisa kami sampaikan tentang, ya, modul ajar ini. Jadi ada dalam agenda-agenda modul ajar itu memiliki 4. Yang pertama adalah konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar, kemudian prinsip penyusunan, ya, modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 2 poin saja yang sempat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini, yakni konsep modul ajar dan komponen modul ajar itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Kalau ada penjelasan yang kurang dipahami atau perlu diluruskan, silahkan komen di bawahnya, ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.